Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Cenko Takahiro. Oke, Takahiro people, di video kali ini aku mau memberikan edukasi lagi. Tapi ini bukan untuk konten tutorial, tapi lebih ke pembahasan ya. Jadi setelah 50.000 subscriber dan banyak banget konten yang aku buat seputar kerajinan atau merchandise ataupun souvenir, banyak banget dari kalian, Kak, aku udah bisa bikin semua tutorial yang ada di video Kak Cenko, tapi aku nggak bisa masarinnya atau nggak bisa jualnya, walaupun dijual di online tapi kok sulit ya, nggak langsung ramai kayak Takahiro gitu. Kasih tips dan triknya dong Kak, agar jualannya bisa laris seperti Takahiro Shopee. Dan banyak banget dari kalian tuh yang nge-DM gimana cara pasarnya atau cara masarinnya. Terus di musim pandemi kayak gini, atau musim pancaroba atau musim yang gak nentu gini ya, souvenir tuh lagi turun banget. Terus gimana sih biar ordernya bisa stabil kayak Takahiro Shopee. So, jadi aku akan bagiin ke kalian edukasi untuk penjualan online gitu ya. Untuk trik-trik marketing yang aku pakai, jadi aku akan bocorin semuanya dan aku akan bongkar. Dan mungkin ini akan jadi sesi konten aku yang baru gitu. Jadi di video kali ini atau sesi video kali ini aku mau bikin sesi untuk tutorial belajar online shop atau cara memasarkan produk gitu, baik itu souvenir ataupun kerajinan lainnya ataupun produk lainnya. Dan itu sama aja cara pemasarannya kalau kita menggunakan marketplace online shop seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, JD.ID, Blibli dan juga yang lainnya. Oke, di sini aku akan riset dulu ya, ngasih tahu kalian dulu di antara beberapa online shop yang kalian ketahui ya, yang ada di Indonesia yang booming itu seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, JD.ID, Blibli, itu yang terkenal di Indonesia. Terus mana sih yang paling bagus gitu menurut riset? Oke, atau menurut banyak khalayak. Jadi aku udah ngeriset dan banyak banget dari yang ngeriset juga gitu dari website kayak gitu, bahwa traffic yang paling bagus yang banyak dikunjungi adalah Shopee dengan total pencapaian 9 juta pengunjung di setiap satu bulannya gitu, atau per bulan bisa mencapai 9 juta viewers gitu, atau 9 juta atau 90 juta ya, pokoknya itu yang paling besar. Yang kedua disusul ada Tokopedia dengan total pengunjung rata-rata per bulannya 2,5 juta. Lalu ada Bukalapak 2,5 juta juga atau 2,3, di bawahnya sedikit dari Tokopedia. Dan yang keempat ada Lazada 2,3, hampir beda dikit lah. Dan yang kelima keenam ada JD.ID dan juga Blibli. Dan ini aku baru baca ini pas tahun 2020, nggak tahu juga kalau misalnya traffic sekarang ada yang lebih naik lagi gitu ya. Jadi dan aku ngerasain banget kalau order yang paling ramai itu ada di Shopee, dan ternyata emang trafficnya bagus banget. Jadi di video kali ini atau di pelajaran kali ini aku akan menjelaskan ke kalian cara jualan di Shopee dulu. Oke, itu untuk yang pemula banget gitu, dari mulai cara upload, ngatur akun segala macam aku akan bahas di sini. Dan buat teman-teman yang udah jualan di Shopee atau di marketplace lain, menurut aku ini nggak usah ditonton karena ini untuk tutorial dasarnya dulu aja. So, jadi kita akan mulai langsung jualan di Shopee, dan tentunya menggunakan Android ya, belum ke PC dulu. Tapi kalau misalnya kalian lihat di PC aku, itu lebih enak banget kalau misalnya kalian jualan menggunakan PC daripada menggunakan handphone, karena fiturnya lebih gampang dan lebih enak gitu. Aku akan kasih lihat dulu ya beberapa contoh atau fitur yang ada di marketplace Takahiro Shopee. Oke, kita mulai dulu di Shopee ya. Nah, kita ke Shopee Seller Center. Nah, kita refresh dulu ya. Nah, oke, tampilan awal dari Shopee itu kalau kalian udah punya toko seperti ini. Jadi di sini ada beberapa yang perlu kalian lakukan, atau di sini ada belum bayar, pengiriman perlu diproses segala macam ada di sini. Terus di sini ada omset yang kita dapetin per hari ini, ada berapa pesanan. Dikit ya, ada 38, tapi ya lumayan, alhamdulillah mungkin pada banyak ordernya, jadi omsetnya juga lumayan cukup tinggi. Ini untuk di Shopee kayak gini lebih enak untuk pengaturannya juga teman-teman tuh. Di sini tinggal produk saya ada, nanti mungkin akan kita bahas ya. Nah, terus di sini ada Tokopedia seperti ini juga. Kalau misalnya kita ke beranda Tokopedia Seller seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada pesanan baru, ada siap dikirim, ada chatting, ada ulasan, dan ada diskusi. Nah, kalau misalnya kita klik di sini pesanan baru, nah kita bisa lihat ada yang pesan apa nih. Oh, ternyata ada yang beli masker, andai kata. Nah, ini kita terima pesanan, terus nanti ada di sini masuk ke siap dikirim. Nah, ini untuk di Tokopedia. Nah, untuk di Bukalapak seperti ini. Beda lagi ya. Terus kalian juga bisa lihat omsetnya di sebelah sini gitu kan, lebih enak. Tuh sebelah sini. Nah, kayak gini ya. Terus di sini kita lihat tampilan di Bukalapak seperti ini, ada orderan. Tuh, ini kalau kita pakai komputer gitu enak ya gitu. Ini di Lazada seperti ini tampilannya. Terlihat statistiknya, pendapatan kita. Kita bisa lihat bisnis analisis.
lebih enak ya. Tapi nanti mungkin aku akan jelasin bagaimana jualan lebih enaknya gitu di komputer. Tapi kalau teman-teman yang mungkin baru buka toko atau segala macam, karena banyaknya menggunakan handphone dan manfaatin handphone, jadi kita akan coba belajar menggunakan handphone dulu ya. Karena aku juga pertama jualan di toko online menggunakan handphone dulu, belum pakai komputer gini sih, dan baru tahu gitu pas ada aplikasinya untuk desktop PC gitu. Oke, jadi aku akan jelasin menggunakan handphone ya. Oke, nah di sini udah kebuka ya. Jadi pertama kali masuk Shopee udah pasti udah kayak gini ya. Jadi ada apa ya, kayak promo gitu nih, 3.3 Fashion Sale Muslim Day. Oke, kita close aja di sini. Nah, ini kan kalau kalian login sebagai akun kalian atau belum punya akun gitu, seperti ini tampilannya. Kalian udah tahu lah ya. Terus kita klik di saya sebelah sini kanan. Nah, terus kalian kan bisa login menggunakan ID Facebook kalau nggak email ya, email. Oh ya, email. Kan email, karena kalau kalian punya email pasti bisa juga masuk ke Shopee, jadi nggak usah bikin akun lagi, jadi tinggal masuk menggunakan Gmail gitu. Oke, nah ini udah masuk. Jadi di sini ada toko saya ya, pokoknya ini tampilan kalau misalnya kalian akun sendiri gitu. Oke, kalau misalnya udah kayak gini tinggal kalian klik ke toko saya aja ya. Nah, atau kalau kalian belum punya toko tuh biasa buat akun toko gitu, aku lupa lagi soalnya. Nah, di sini kita lihat dulu ya tampilan di handphone itu. Ada pertama nama toko kita di atas, terus ada jumlah pengikut, ada mengikuti. Nah, di bawah sini ada program promosi penjual, pengumuman penjual, edukasi penjual, upgrade toko, sistem dan layanan penjual. Nanti kita akan bahas ya mungkin di sesi-sesi yang akan datang gitu. Kita coba lihat lagi, di scroll ke bawah. Nah, di sini ada produk saya, ada tambah produk baru, ada saldo penjual, penghasilan saya, dan banyak banget gitu ya. Nanti mungkin akan kita coba bahas seperti itu. Oke, nah kalau misalnya kalian udah masuk ke aplikasi Shopee atau ke toko saya gitu, atau kalian buka toko, nah jadi kita klik saya, terus kita klik toko saya. Nah, biasanya kalau kalian pertama buka toko tuh udah star seller gitu otomatis gitu ya. Kalau misalnya udah kayak gini, tinggal kalian sini ada kayak apa ya, tombol gear gitu atau pengaturan. Nah, kita klik di sini ada pengaturan akun ya guys. Jadi kita klik dulu di profil saya. Nah, di sini kita tinggal ganti-ganti dulu nih, kayak nama, username, terus profil toko kalian tuh apa. Kalau terakhir kan irasaimase atau selamat datang gitu. Nah, kalian harus bikin dulu profil kalian. Jadi ketika ada calon pembeli ngelihat toko kalian tuh mengunjungi profil, ada catatan-catatannya seperti toko kalian buka jam berapa, terus chatting kalian dibuka jam berapa sih, seperti itu. Nah, terus ada lagi nih ke bawah ya, seperti jenis kelamin, tanggal lahir, nomor handphone, dan juga email, akun sosial media, dan ubah password. Itu harus kalian rubah dulu, oke? Nah, kalau misalnya udah diubah, kita buang aja. Di sini ada alamat saya nih. Nah, kalian harus ngisi alamatnya ya. Nah, ini untuk toko nih, kalian terserah nomor teleponnya ya. Nomor telepon sama ini harus diisi. Ini alamat utama ini fungsinya untuk nanti kalau misalnya kalian ngirim barang ke customer. Nah, barangnya itu ada retur atau ada komplain ataupun kurir tidak bisa menemukan alamat si pembeli gitu. Dan nanti dari pihak kurir akan dikirimkan ke alamat kita, dikembalikan lagi. Jadi ini harus wajib kalian isi alamat sayanya nih sebagai alamat gudang kita gitu. Terus kartu rekening dan bank harus kita isi juga, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kalian ngisi di sini, nanti kalian akan menerima pembayarannya via ini gitu, rekening yang kalian daftarkan gitu. Aku di sini ada 2. Nah, aku juga kadang milih mau kemana nih dicairinya gitu. Tuh, terus ada pengaturan chatting di sini. Nah, terima chatting dari halaman profil segala macam. Terus template pesanan nih. Tuh, banyak banget di sini template pesanannya, bisa kalian ubah juga. Tuh, ini auto reply dalam chat nih. Nah, kalau kita kan jadi auto reply itu ketika ada customer ngechatting ke kita, terus kita belum sempat balas, nanti ini akan ngebalas otomatis dengan oleh sistem toko kita. Jadi kalau ada yang ngechat tuh pasti ada auto reply-nya dulu. Halo Kak, kami akan membalas chatting satu persatu dari yang paling bawah ya. Untuk itu kami sarankan agar tidak rechat, agar chattingnya tidak ke atas. Nah, jadi kalau ada yang udah ngechatting ke kita terus sebelum kita balas, nanti ada balasan seperti ini yang akan masuk dulu. Seperti itu. Terus di sini juga ada lagi pengguna diblokir. Nah, kalau kalian ada yang kesel sama customer bundle atau yang ngeyel segala macam, kalian bisa blokir pengguna itu agar nggak belanja lagi di toko kalian, kayak gitu ya. Pengaturan privasi, pengaturan notifikasi, ada pusat bantuan, tips dan trik, pengaturan komunitas, kebijakan Shopee, dan banyak-banyak segala macam lah pokoknya. Kalian bisa
lihat lagi. Tapi yang paling penting itu yang tadi, profil saya, alamat saya, rekening bank, pengaturan chatting, pengaturan notifikasi, pengaturan privasi, pengguna diblokir. Nah, itu yang paling penting di pengaturan akun untuk toko kalian. So kalau kalian udah isi segalanya atau isi semuanya dalam pengaturan akun ini, langsung aja kalian kembali. Nah, yang harus kalian lakukan adalah menambahkan produk baru kalian, guys. Jadi yang pertama adalah kalian klik tambah produk baru. Nah, di sini oke. Nah, pertama kalian harus masukin fotonya dulu ya, guys. Nah, kita masukin fotonya dari galeri foto ya. Nah, aku coba aja deh, ini contoh aja. Misalnya aku mau bikin ini ya, case HP atau hard case HP atau soft case-nya ya. Nah, kayak gini ada 3. Oke. Nah, kita klik dulu di sini. Oh ya, dan juga si kualitas gambarnya nggak boleh lebih dari 800 pixel, oke? Dulu ya. 800 pixel. Nah, terus kalian ketik nama produknya. Nah, nama produk itu menentukan hasil pencarian, teman-teman. Jadi kalau kalian bikin produk itu jangan asal ngasih nama gitu. Misalnya namanya cuman casing HP doang. Casing HP doang. Nah, seperti ini. Ini nggak boleh pakai spasi ya. Nah, jadi ketika kalian klik atau ketik casing HP doang, itu nggak akan relevan gitu pencariannya. Kalian akan bersaing dengan orang-orang yang menjual casing HP yang lain gitu. Jadi kita usahakan cantumin itu apa sih yang kita jual, itu barang seperti apa. Misalnya kita casing HP custom, desain bebas, all tipe HP. Nah, seperti ini. Jadi ketika orang mau mencari casing HP custom, nah kalian ada di urutan atau masuk ke nominasi dalam daftar pencarian. Jadi nggak boleh asal nama, oh ini casing HP atau casing HP, enggak. Jadi ada cara memberikan nama yang baik gitu ya. Kayak gitu contohnya. Nah, deskripsi produk kalian harus isi sedetail mungkin, teman-teman. Jadi misalnya deskripsi produk itu mohon chat terlebih dahulu untuk tipe HP, pengerjaan 7 hari, kualitas kami utamakan. Nah, misalkan ya bla 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 gitu kan. Nah, ingat ya, di deskripsi produk teman-teman nggak boleh nyantumin nomor handphone, nggak boleh nyantumin email, karena nanti produk kalian akan diblokir. Kenapa? Ini udah menjadi kebijakan dan peraturan dari Shopee sendiri, karena banyaknya maraknya penipuan-penipuan. Jadi kalian nggak boleh nyantumin nomor WA, nomor email ataupun website lain selain Shopee. Jadi andai kata kalian nyantumin link website orang lain atau apapun, itu bakal produk kalian diblokir gitu kan. Kalau misalnya kalian bandel, ya nanti lama kelamaan mungkin toko kalian yang akan diblok sama Shopee kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu, ini yang kita isi kategorinya nih. Nah, kita kan jualan handphone kan. Di sini ada banyak banget tuh handphone aksesoris, casing cover, hard cover atau apapun. Nah, kita pilih rekomendasi aja nih yang dari Shopee. Shopee merekomendasikan casing dan cover. Kita klik aja di sini. Nah, kayak gini ya. Nah, mereknya kita isi aja. Mungkin ada all tipe ya di sini. Bentar. Ada all tipe nggak? Banyak banget tipe HP-nya. Banyak banget. Kita coba skip dulu aja ya. Nah, bahannya kita pilih silikon ya. Karena kita soft case harganya. Nah, untuk harga kalian yang nentuin, teman-teman. Ketika kalian jual, toko ini jual murah, terus kalian kalau jual murah masuk nggak gitu ke hitungan kalian, entah dari pengerjaannya juga sulit, terus merasa kalian untungnya juga terlalu sedikit, ya terserah kalian itu ya yang ngatur harganya. Tapi aku saranin kalian harus bisa ngasih harga yang bersaing dengan orang lain. Andai kata yang paling murah di kota kalian dulu aja, misalnya kalian ada di kota Kalimantan atau Kalimantan Pulau ya, Banjarbaru Kalimantan Selatan. Nah, kalian lihat yang jual di sana paling murah berapa? Andai kata kalian dapat harganya 25.000. Nah, kalian coba aja mainkan harga sedikit, misalnya 24.000 gitu. Yang penting kalian udah bisa bersaing dengan mereka. Terus itu marginnya menurut kalian masih adaan atau masih untung gitu. Jadi jangan sampai kalian jualan itu jual rugi, jual tenaga capek tapi ya nggak ada hasilnya, ngapain juga gitu. Toh rezeki mah ada yang ngatur. Jadi nggak usah terlalu sikut-sikutan bersaing dengan orang lain. Selama kalian masih ada margin untung untuk bisa bersaing dengan orang lain, ya udah lakukan hal itu gitu, oke? Nah, kalau misalnya udah kayak gini, harganya udah kita isi. Andai kata aku jual 20.000 segini stoknya, nah terus kalian ngatur aja masukin 100. Nah, oke. Terus kita masukin nih, ada variasi nggak? Nah, si variasi ini bisa nambahin kalian ya. Misalnya variasi itu untuk apa ya, tambahan bubble atau
tambahan packing gitu. Ini bisa kalian isi gitu. Kayak gitu ya. Atau misalnya ini ada warna atau warna hitam, putih. Atau kalian bisa ubah warna ini. Jadi variasinya bisa kita klik di sini. Nah, lalu kita ganti variasinya mau apa ya? Pakai ini soft case. Pilih jenis. Nah, misalnya. Jadi bisa kita custom ya, ini bagusnya di shop itu. Kita tambah. Nah, jenisnya apa? Soft case. Nah, oke. Nah, ada kan, terus kita tambah lagi terus sama hard case. Nah. Oke, nah ini hitam putihnya kita hapus. Nah, jadi varian ini adalah variasi atau pilihan ketika customer kalian check out atau membeli. Jadi ada pilihan jenis nih. Ketika mereka check out pasti ada pilihan jenis. Nah, nanti customer kalian mau jenis apa nih yang dibeli, soft case atau hard case. Nah, kayak gitu. Itu untuk tambahan variasi seperti itu ya. Kalau misalnya udah, langsung kita masuk ke harga grosir. Nah, dari harga grosir ini teman-teman bisa pilih nih atau kasih harga sesuai. Andai kata mereka ada yang beli 10, nah minimal pembelian 10, maksimal 99. Nah, tadi kan kita harga jualnya 20.000, kalau beli grosir kan misalnya kita rubah jadi 15.000. Nah, seperti harga grosir nggak boleh sama dengan harga awal kalian yang patok gitu ya. Udah kita tambah, simpan. Nah, setelah ini ukuran beratnya nih, kalian harus timbang dulu ya untuk ukuran beratnya. Kalau misalnya kalian punya timbangan digital, kalian harus timbang di timbangan digital. Kalau misalnya udah, misalnya kalian nimbang 60 gram, nah kalian saran dari aku lebihin sedikit, entah jadi 80 gram atau 65 gram atau ya 55 gram lah ya. Kenapa? Karena estimasi tambahan packing segala macam. Kalian kan pasti butuh bubble atau butuh kardus, nah itu di luar perhitungan. Jadi yang asalnya si berat aslinya itu 50 gram, ketika ditambah packing jadi 65 gram. Nah, kalian bisa masukkan asumsinya beratnya jadi 70 gram aja gitu teman-teman. Kayak gitu. Nah, lebarnya harus kalian isi juga atau nggak usah juga nggak apa-apa, tapi aku saranin isi aja sih ya. Karena ini buat nambah produk kalian biar lebih ke atas, karena kelengkapan deskripsi dan rating produk itu bisa menambah kualitas produk kalian bisa makin ke atas dalam pencarian gitu. Soalnya lebih lengkap dan juga si nilai produk kalian itu lebih gede gitu. Nah, kalau udah kayak gini kita isi dulu ya, misalnya 12 kali 6 kali 1 gitu ya, atau kali 1 cm. Kayak gini lah ya. So, nah di sini ini ada banyak ya pengiriman. Nah, kalian bisa aktifin nanti di pengaturan pengiriman, tapi nanti aku akan jelasin. Nah, kayak gini tinggal kalian aktifin nih, kalian mau pakai apa. Andai kata yang paling dekat dari rumah kalian cuman JNE doang, tinggal kalian tutup yang lainnya gitu. Ada Gosen, nah tutup. Terus kalian nggak mau JTR, jangan pakai JNE reguler aja. Nah, seperti ini. Atau kalian pengen lebih cepet, tinggal JNE aja gitu aktifinnya. Nah, seperti itu. Jadi itu bisa kalian custom gitu di Shopee itu ya. Nah, ada lagi Shopee Express standar kayak gitu. Nah, yang kalian aktifin aja kayak gini. Kalau udah simpan. Nah, terus di sini ada kondisinya pasti baru kan ya. Nah, setelah itu di sini pre-order nih. Nah, ini yang harus kalian isi pre-order, karena kan produk-produk kita tuh kerajinan ya guys. Jadi nggak akan mungkin bisa selesai 1 hari, atau mungkin aja bisa jadi 1 hari kalau kalian orderannya masih sedikit. Kalau misalnya kalian ngerasa aku memerlukan waktu 3 hari atau 4 hari, nah kalian aktifin pre-ordernya. Di sini kita bisa custom sampai 30 hari kalau nggak salah. Oh, sampai 15 hari. Jadi kalau kalian butuh 1 minggu ya kita ketik di sini 7 hari PO-nya gitu. Oke, kalau udah kayak gini semuanya kita isi, langsung kita upload. Tadi aku klik upload ya, atau upload produk. Jadi lupa gitu kok udah ke upload lagi. Nah, kalau misalnya udah kalian tinggal kita klik yang di bawah ini ya. Tadi tulisannya upload. Update aja kayak gini. Nah, dan produk kita udah berhasil di-upload gitu, dan kalian udah mulai jualan di Shopee itu. Kayak gitu sih. Nah, jadi aku akan hapus lagi, itu cuman untuk contoh aja ya guys. Oke, jadi kayak gitu aja sih, kalian udah bisa mulai jualan di Shopee. Silahkan produk-produk yang kalian udah bisa bikin mengikuti tutorial aku, dari mulai jualan stiker segala macam silahkan. Kalau misalnya kalian mau harganya sama dengan Takahiro Shopee juga silahkan. Kalau kalian mau ngancurin harga Takahiro Shopee juga silahkan. Andai kata kalian udah bisa bikin gantungan kunci Takahiro Shopee jualnya 4.500 atau 5.000, nah kalian udah bisa bikin sendiri. Oh, ternyata modalnya cuman 2.500, aku mau jual 3.000-an, mau ngancurin Takahiro, ya silahkan aja gitu. Aku nggak pernah masalahin itu, karena selama kita bersaing secara sehat ataupun kalian ngancurin harga aku, toh rezeki mah nggak akan ketuker ya guys. Jadi aku cuman sebagai jembatan aja untuk membuka rezeki kalian lebih-lebih gitu kan.
insya Allah gitu rezeki aku atau rezeki toko aku dan juga karyan aku bisa makin lancar gitu dengan aku membagikan tutorial seperti ini. Oke, thank you banget deh yang udah nonton. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar atau DM ke Instagram saya ya. Oke, saya Chen Kota Kairo pamit dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.